Judul firman Tuhan hari ini adalah Back to Galilea. Sama-sama bilang Back to Galilea, kembali ke Galilea. Kita membaca bersama-sama. Apakah pembacaan firman Tuhan ini bisa diambil dari TB2 ini? Kalau nggak bisa, kita masuk ke TB1 dulu saudara-saudara. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, saudara bisa buka gitu ya. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 gitu ya. Kita baca sama-sama ya. Sudah, 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kita pause sampai di sini dulu saudara-saudara. Kalau saudara buka handphone saudara atau Alkitab saudara, saudara akan mendapati ada jeda antara ayat 8 dan sebenarnya ada ayat 9 dan 10 kalau di PP2 gitu ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris akan kelihatan, jadi dalam manuskrip yang tertua ayat-ayat ini cuman berhenti sampai di sini. Oke? Ayat 8. Lalu kemudian gitu ya, lalu mereka meninggalkan kubur itu sebab mereka gentar dan dahsyat menerima mereka, cuma sampai di kata takut. Iya gitu. Jadi kata di dalam Markus ini yang ada di dalam manuskrip yang dipercaya ditulis oleh Markus itu cuma sampai di kepada siapapun juga karena takut. That's it. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, maka akan ada jeda yang cukup panjang yang dipercaya oleh ahli teologi, ditambahkan oleh seorang lain yang bukan Markus, kemudian gitu ya pada pengkanonan selanjutnya. Oke? Itulah mulai dari kata dengan singkat gitu ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, orang mulai sama-sama dengan singkat 1, 2, 3. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Oke. Jadi mulai dari kata dengan singkat sampai kata keselamatan yang kekal itu dipercaya gitu ya dalam pengilhaman Roh Kudus, ditambahkan kemudian karena ada maksud yang lain yang kita orang-orang yang hidup hari ini perlu lihat. Gitu ya. Nampaknya saudara-saudara gitu ya, dan itu ada di manuskrip yang tertua. Jadi begini saudara, paham ya, Alkitab kita itu tidak didiktekan. Alkitab kita itu adalah bentuknya kumpulan salinan-salinan. Jadi pengajaran rasul-rasul dulu itu kan enggak ada mesin cetak, enggak ada
ada mesin print. Jadi ketika rasul-rasul mengajarkan, memberikan pengajaran, ada ahli-ahli kitab yang membuat tulisan atau manuskrip tentang apa yang diajarkan. Manuskrip itu kemudian disalin lagi dan kemudian disebarkan kepada gereja-gereja yang ada di sekitar sana tentang pengajaran rasul-rasul. Jadi pengajaran rasul-rasul belum bentuk seperti yang kita temukan hari ini. Nah, para gereja pada waktu itu hanya belajar dari salinan-salinan. Nah, mengapa ini kemudian diterima gitu ya? Karena dari 6 salinan gitu ya, 4 di antara salinan itu terdapat kata dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus, namun 2 dari 6 itu nggak ada, cuma berhenti sampai di kata takut. Gitu ya. Dan kemudian gereja percaya bahwa bagian yang ditambahkan ini gitu ya, ditambahkan untuk memberikan makna tentang apa sebenarnya yang terjadi sesudah Yesus dibangkitkan, supaya para pembaca paham dan tidak berhenti sampai di rasa takut. Oke? Nah, karena memang yang terjadi pada saat itu realnya gitulah, sesudah Yesus bangkit, para murid pun masih ada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Oke, kita akan ke sana saudara-saudara, tapi hari ini saya akan hanya sedikit menjelaskan tentang apa yang terjadi pada saat peristiwa kebangkitan Yesus menurut versi kitab Markus. Jadi saudara tahu kalau belajar tentang Yesus, kita mesti mempelajari sudut pandang masing-masing penulis kitab Injil. Dan Injil Markus adalah Injil yang tertua, walaupun dia sesudah Matius di dalam kitab kita gitu ya. Tapi Injil Markus sendiri adalah Injil yang tertua. Jadi dia lebih dulu ditulis, baru keluar tulisannya Matius dan lain-lain sebagainya. So ini menjadi rujukan banyak orang dalam penjelasan tentang siapa Yesus dan apa yang terjadi pada waktu kebangkitannya. Oke, kita sekarang berkenalan dengan Markus melalui tulisannya tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, saya bacakan dari versi terjemahan baru 2 gitu ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi Markus langsung menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu mulai dengan tante-tante gitu ya, emak-emak gitu ya, yang ngurusin rempah-rempah, yang ngurusin, kalau bahasa Inggris spice. Jadi orang mungkin boleh bilang ini spice girls. Ini wanita-wanita yang urusannya rempah-rempah gitu ya. Mereka urusannya, jadi kalau ibu-ibu banyak urusan dengan rempah-rempah, it's okay. Di Alkitab saudara diakui gitu ya, wanita-wanita yang luar biasa. Setelah lewat Sabat, which is sesudah hari Sabtu gitu ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Apa artinya? Begini saudara-saudara, seperti yang disampaikan tadi, menarik sekali peristiwa kebangkitan Yesus itu pertama kali diceritakan tentang wanita-wanita. Sama-sama bilang wanita. Mengapa Markus begitu menyorot wanita ini, bahkan menulis namanya dengan lengkap gitu ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah, pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di mana para pria? Di mana murid-murid Yesus ketika Yesus dibangkitkan? Mereka bahkan tidak berani muncul di kuburnya Yesus. Yang berani muncul di kuburnya Yesus itu hanyalah para wanita. Sama-sama bilang wanita. Haleluya. Ini membawa kegerakan besar saudara-saudara. Di zaman Yesus hidup, wanita memang dipandang sebagai manusia atau sebagai makhluk yang kurang dapat dipercaya. Gitu ya. Dalam ajaran rasul-rasul di kitab Korintus disuruh wanita kalau dalam pertemuan ibadah enggak usah banyak ngomong. Kalau mau bertanya di rumah. Karena memang pada waktu itu banyak wanita yang kurang pendidikan. Wanita tidak pernah dididikan. Satu-satunya sumber pengajaran adalah suaminya.
Jadi pada zaman itu gitu ya, kehidupan suami adalah pusat dari keluarga. Suami tugasnya yang terutama bukan hanya mencari nafkah dan memberi makan, tetapi suami punya tugas untuk mendidik dan mengajar istri. Nggak ada sekolah waktu itu, saudara-saudara. Jadi kepandaian istri bergantung kepada suami. Kecerdasan istri bergantung kepada suami. Ketika seorang wanita masuk dalam pernikahan, maka si wanita itu dalam tanggung jawab penuh suaminya. Itu sebabnya di kitab Korintus Rasul Paulus bilang begini, wanita jangan terlalu banyak cerita dalam pertemuan, kamu tanya apa kamu punya suami di rumah. Itu karena memang pada waktu itu kita tahu bahwa kehidupan wanita itu kurang dipercaya. Tetapi, sama-sama bilang tetapi. Kuat-kuat saudara, tetapi jangan pandang enteng dengan wanita. Karena Yesus memang memutuskan dalam sejarah mengatur saudara-saudara untuk menunjukkan diri yang pertama kepada para wanita. Saudara, wanita adalah makhluk yang benar-benar spesial di mata Tuhan. Itu yang ingin dijelaskan oleh Markus. Jangan pandang enteng wanita. Wanita ini itu ya adalah turunan dari Hawa, the mother of the living. Pemberi kehidupan. Gitu ya. Kalau saudara mengecewakan saudara punya wanita, saudara akan kehilangan kehidupan. Itu sebabnya kalau saudara nonton Reels dan lain-lain, saudara bilang bahwa surga atau neraka sebuah keluarga itu bergantung kepada queen-nya. Kalau king-nya berhasil membahagiakan queen-nya, pasti keluarganya akan berbahagia. Tapi kalau king-nya gagal membahagiakan queen-nya, pasti rumah tangganya berantakan. Coba saudara cek. Semua persoalan rumah tangga keluarga itu dari mana? Mother of the living. Kalau yang mother of the living sudah bermasalah, maka seluruh keluarga akan bermasalah. Kalau pria bermasalah, wanita bisa take over, keluarga bisa tetap jalan. Tapi kalau dalam keluarga wanita yang bermasalah, maka semuanya akan jadi masalah. Kenapa? Karena wanita adalah turunan dari Hawa, the mother of the living. Mereka punya kekuatan untuk membawa kehidupan. Saya yakin pria sejati tahu bagaimana memperlakukan wanitanya. Sikut prianya bilang, pria sejati tahu bagaimana memperlakukan wanita. Dengar baik-baik. Bapak-bapak, om-om, nyong-nyong. Berdasarkan kisah kebangkitan Tuhan Yesus, kalau laki-laki kehilangan pegangan, perempuan maju duluan. Bilang amin. Saudara, ternyata dalam kehidupan ini laki-laki itu cepat kehilangan pegangan. Lebih mudah putus asa dibandingkan perempuan. Dan kalau laki-laki sudah kehilangan pegangan, sudah putus asa, sudah kecewa, mereka akan melakukan yang namanya withdrawal. Mereka akan menarik diri. Itu sebabnya pertanyaan besarnya, di mana para laki-laki 12 murid Yesus yang disayangi oleh Yesus saat Yesus mau bangkit, saat Yesus dikubur istilahnya. Mereka belum tahu Yesus mau bangkit. Pada saat Yesus dikubur kemana? Mereka begitu mereka lihat Yesus dibunuh gitu ya, dimatikan, disalib dan masuk ke kuburan, mereka lupa semua perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tenggelam kepada realita di mana Yesus ditangkap di depan mata mereka, Yesus disiksa di depan mata mereka, Yesus disalib di depan mata mereka, dan Yesus yang mereka bangga-banggakan, Yesus yang mereka idola-idolakan sekarang sudah dikubur. Dan mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa di situasi itu. Bisa jadi juga karena mereka merasa bersalah. Karena sebagian besar dari murid-murid Yesus pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, Alkitab berkata sebagian besar dari murid-murid Yesus kabur. Karena mereka orang-orang Galilea. Mereka bukan orang yang suka berperang. Mereka lebih suka memancing. Mereka lebih suka tangkap ikan.
Sehingga ketika diserbu oleh pasukan Roma, mereka kabur lari. Hanya tertinggal beberapa murid. Beberapa murid, salah satunya Petrus juga, saudara-saudara. Sesudah dia melihat Yesus menyambungkan telinganya si Malkus, gara-gara dihajar sama pedangnya si Petrus itu, beberapa jam kemudian anak perempuan kecil dan begini, ngana Kang Petrus Kang. Siapa bilang? Ngana ngana coba ku bawa dengan dia no. Sumpah mati kita kasihannya nak kenal pa dia. Itu kalau dia orang tomohon, saudara. Nyanda. Ngana itu sama-sama dia. Tak so bilang pengana, bukan kita nak kenal dia. Si Petrus. Siapa Petrus itu? Baru keluar dari taman. Dia baru lihat Yesus sudah tempel tuh telinganya Malkus. Oh, dia bilang kita tidak kenal dia. Saudara bisa bayangkan laki-laki, pria, Petrus yang bilang, oh Yesus, jangan. Ketika Yesus menceritakan tentang penderitaannya, dia bilang begini kepada Yesus, oh kalau boleh, janganlah itu terjadi kepadamu. Biar jotorang jalan itu kamu ndak usah. Yesus belum begini, diam ngana setang. Saking dia punya komitmen waktu itu kepada Tuhan. Tapi lari dorang semua. Saat pria kehilangan pegangan, selalu wanita maju duluan. Yes, memang pria punya kekuatan. Yes, memang pria itu punya pikiran maju ke depan. Tapi ketika mereka susah, ketika mereka kena hambatan, mereka pasti cepat menyerah duluan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, which is Sunday. Itu sebabnya orang berkhotbah, orang beribadah di hari Minggu dan bukan di hari Sabat. Karena orang merayakan kebangkitan Yesus. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sudah menarik sekali perkataan para wanita ini. Para wanita ini tahu bahwa kubur Yesus itu bukan sama seperti kubur di Manado, saudara-saudara, yang digali, bukan gitu ya. Tapi kubur Yesus itu seperti gua, sehingga ada batu yang harus ditutup untuk menutupinya. Nah, murid-murid ini atau si wanita-wanita ini tahu ada batu besar. Dan mereka juga berpikir, ini si laki-laki pada kemana semua? Murid-murid kemana? Petrus, Yohanes, Yakobus, bahkan Yohanes murid paling disayang Yesus pun menghilang entah kemana. Dan kita gimana nih? Kita siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara perhatikan wanita-wanita ini. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik untuk menggulingkan batu. Mereka sudah tahu ada batu besar yang menghalangi mereka. Tetapi mereka memiliki kekuatan batiniah yang jauh lebih besar daripada kekuatan fisiknya. Apa itu saudara-saudara? Kasih mereka kepada Tuhan. Seorang wanita yang mengasihi Tuhan, dia lebih daripada apapun juga. Amsal bilang dia lebih berharga daripada permata. Bilang amin yang punya istri yang lebih berharga dari permata, bilang amin. Yang gak punya istri begitu diam-diam aja gitu ya. Mereka punya kekuatan batinnya, yaitu rasa kasih kepada Yesus. Jadi bayangkan kalau para pria bagian, ngoni mau piba apa ngoni di situ? Kalau ibaratnya orang Galilea tadi, mau piba apa ngoni di situ? Entero di situ ada tutup dengan batu besar. Orang prajurit Roma ampa, laki-laki besar ada tutup itu, ngoni mau apa di situ? Bale jon ada guna ngoni mau di situ. Tapi para wanita sambil membawa rempah-rempah, Spice Girl, dorang membatin. Apa mau guling nih batu ini? Mar, dorang tetap berjalan. Bilang kepada orang kanan di sini, tetap berjalan. Tetap berjalan. Dan itu penting saudara-saudara. Tetap bergerak. Mereka memiliki insting of mother of the living. Mereka punya insting, kekuatan batin untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan dari para wanita inilah kita belajar bahwa beriman itu bukan berarti melawan realita.
Tetapi beriman itu berarti percaya bahwa ada realitas yang lebih besar dibandingkan realitas yang bisa kita lihat. Katakan amin. Sebuah realitas yang hanya bisa dilihat dengan mata iman. Kalau orang melihat dengan orang punya kasat mata dunia ini, yang orang lihat hanya batu besar. Tapi tekad daripada wanita untuk merempah-rempahi mayat Yesus yang mereka kasih itu melebihi besarnya batu yang menghalangi perjalanan mereka. So tetaplah bergerak maju meskipun kenyataan hidupmu tidak seindah yang kamu harapkan. Words of the day. Amin. Tetaplah bergerak maju bapak-bapak, om-om, tetap bergeraklah maju meskipun realita memang saudara-saudara, saya tahu dalam kehidupan ini kita akan ketemu realita yang gak seindah yang kita harapkan. Kita ditempatkan di dunia yang penuh dengan kekecewaan yang selalu mengecewakan kita, yang selalu ingin mengambil sesuatu dari kita. Yes. Tapi apakah kita akan menyerah hanya dengan melihat kenyataan-kenyataan yang seperti itu? Kita punya kerinduan membangun sebuah keluarga yang bahagia. Kita punya kerinduan untuk membangun sebuah usaha yang besar. Tapi baru 1 bulan berusaha kita tahu bahwa ternyata membangun usaha itu enggak. Saudara ditipu oleh orang pelayanan. Saudara dihianati oleh orang yang bekerja kepada saudara. Dan lain-lain sebagainya. Saudara mengalami hal-hal yang secara kenyataan ini berat. Tapi meskipun berat tetap bergerak maju. Bilang amin. Meskipun kenyataan hidupmu tidak seindah yang kamu harapkan. Karena, sama saya bilang karena. Sementara kita bergerak, Tuhan lebih dulu bergerak. Amin. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Wow. Bayangkan kalau dorang mau pakai pola pikir bapak-bapak. Mau piba apa ngoni ada batu besar di sana. Siapa mau dengan torang semuanya mau sanggup mau sebuka itu batu itu. Tapi wanita tetap berjalan. Dan sementara mereka berjalan, apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan sudah duluan. Tuhan tahu. Kita yakin kalau dorang tidak melangkah, itu peristiwa gak akan sebagus ini. Tapi karena mereka melangkah meskipun mereka tahu ada batu yang harus mereka gulingkan. Mereka mengandalkan insting mereka. Mereka percaya bahwa urusan nantilah diurus. Pokoknya orang sekarang mau pergi lihat Yesus. Orang mau pergi bawa rempah-rempah. Dan tahu bagaimana caranya. Dan yes, disitulah kemenangan kita. Katakan amin. Jadi iman kita bukan berdasarkan realitas yang kita lihat. Tapi iman kita percaya bahwa ada realitas yang lain yang lebih besar. Yang bergerak untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Realitas rohani. Katakan amin. Tuhan sudah menggulingkan yang tidak bisa kita gulingkan dengan tangan kita. Batu itu sudah terguling. Menunjukkan bahwa ada hal spiritual, ada hal supranatural yang bekerja di balik realitas dunia ini. Saudara yang hidup di dunia ini, gitu ya, terbiasa melihat hal-hal yang duniawi. Tolong jaga pikiran saudara supaya saudara tidak menjadi pikirannya serupa dengan dunia ini. Alkitab bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena bagi kita orang Kristen kita percaya ada pekerjaan yang namanya supranatural. Katakan amin. Ada pekerjaan Allah yang bekerja di balik realitas-realitas dunia yang kita lihat. Kenyataan-kenyataan yang kita lihat yang seolah-olah mengganggu kita, menghambat kita, menghalangi kita. Saudara ingat kita punya Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib. Dan selalu saudara-saudara, Tuhan akan mendahului kita. Tuhan tidak pernah tak tinggal. Tuhan selalu mendahului, menolong kita, buka jalan for orang semua. Katakan amin. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ini Injil Markus tulis. Saudara perhatikan, mereka pas masuk, lihat ada malaikat dalam bentuk orang muda
pakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. For your information, malaikat duduk di sebelah kanan bukan karena dia capek ada terbang dari surga sampai di kubur Yesus. Bukan karena capek, bukan karena dia lelah ada olahraga, saudara-saudara. Saya belakangan ini sudah lebih rajin olahraga, berjalan kurang lebih 1,5 jam, lumayan saudara-saudara. Jauh lebih sehat, jauh lebih cepat tidurnya. Dulu karena kurang bergerak, mungkin saudara-saudara kalau kita sore minum kopi, maka kita akan sampai jam 4 pagi ya 8 episode drama Korea bisa selesai gara-gara saya nggak bisa tidur. Tapi sesudah saya olahraga 1,5 jam saudara-saudara, jam 10 biar kita kuat, tetap handphone mau ciri begini. Gitu ya kira-kira. Jadi berolahraga rupanya membuat orang tidur lebih enak. Malaikat duduk saudara-saudara bukan karena dia capek ada berjalan dari surga sampai di kubur Yesus. Bukan karena dia host ada berjalan. Bukan karena dia lelah ada mengepakkan sayap. Tapi dia duduk di situ untuk menunjukkan sesuatu. Begini saudara, dalam tradisi Yahudi, itu ya dalam tradisi Yahudi tidak semua orang boleh duduk. Yang boleh duduk itu biasanya guru. Nah dalam tradisi Yahudi, anak-anak saudara mungkin pernah lihat gambar gitu ya. Anak-anak itu biasanya orang yang mau diajar duduk di bawah. Dan yang boleh duduk di tempat duduk itu adalah guru. Artinya sang guru sudah siap mengajar. Menunjukkan otoritas bahwa ada sesuatu yang penting akan disampaikan. Ketika malaikat datang di kubur Yesus dan mengambil posisi duduk saudara-saudara, maka secara insting para perempuan itu mereka tahu kita mau diajarin apa ini. Kenapa ada orang muda duduk di situ? Apakah kita murid-murid yang diutus untuk belajar dari orang ini? Yang jelas para murid Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salomo, dan mungkin teman-temannya yang lain. Ketika mereka melihat seseorang duduk, mereka tahu orang itu akan menyampaikan pesan penting. Pesan yang berotoritas. Sehingga saudara-saudara, mereka terkejut tapi orang muda itu langsung menyampaikan kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dalam hati wanita, tahu lu, ia telah bangkit. Informasinya valid, informasinya jelas. Ia sudah bangkit. Dia pakai past tense, dia sudah bangkit. Lihat, dia menunjukkan bukti. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Iya Tuhan, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Sampai di situ firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Markus. Markus, penulis kitab ini, menyampaikan sesuatu yang sangat penting dengan tegas, dengan jelas. Lihat, dan amanatnya pergi, katakan kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Dia bilang begini, Pak murid-murid, wanita-wanita itu. Bilang Pak murid-murid, Yesus so bangkit. Lalu bilang pada orang baku dapa di Galilea. Mas bilang baku dapa di Galilea. Kenapa saudara? Kenapa enggak ketemu di Bethlehem tempat lahirnya? Atau kenapa enggak ketemu di Nazaret di kampung halaman tempat dia dibesarkan? Atau kenapa enggak di Sungai Yordan, baku dapa di Sungai Yordan tempat dia dibaptis? Kenapa danau Galilea? Mengapa Yesus
Petrus bilang, Yesus so bangkit, kasih tahu pak murid-murid dan bilang sama dorang, torang mau baku dapat di Danau Galilea. Saudara-saudara, Danau Galilea memang terkenal karena keindahannya. Tapi saya yakin perintah malaikat, sebagaimana disuruh oleh Bapa di surga, disuruh mungkin oleh Yesus sendiri, berkata untuk ketemu di Galilea, maksudnya bukan untuk menikmati Danau Galilea yang indah, dan bukan untuk makan ikan mujair bakar di sana. Karena rupanya ikan Petrus itu adalah ikan mujair. Luar biasa. Bukan untuk itu. Untuk apa saudara-saudara? Tadi saya tanya ke Pastor Ramli sebelum mulai. Ram, menurut Ngana, kenapa malaikat suruh baku dapat di Galilea? Pastor Ramli bilang gini. Karena dorang perlu dimotivasi ulang. Tapi yang betul, saya setuju. Mengapa mereka harus ketemu di Galilea? Karena Galilea adalah tempat di mana Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Saudara bayangkan situasi murid-murid waktu itu sedang galau. Mereka gak bisa ambil keputusan. Mereka dalam keadaan takut dan tertekan. Mereka bahkan seperti pecundang. Mereka gak berani memunculkan diri mereka. Gak ada ceritanya saudara-saudara. Yang berani keluar cuma wanita-wanita. Yang laki-laki hilang kabur semuanya. Itu yang saya bilang, laki-laki kalau dia merasa gagal, dia cenderungnya adalah menarik diri dan do nothing. Saudara perhatian yang wanita-wanita, kalau ada suami saudara seperti withdrawal, menarik diri, berarti dia mungkin sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Karena ada sesuatu yang diharapkan gak terjadi. Dan begitulah yang terjadi dengan murid-murid, sehingga malaikat bilang, baku dapat ulang di Galilea. Why? Karena kadang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, setiap hari kita bisa kehilangan pegangan. Dalam perjalanan kita membangun segala sesuatu kita bisa kehilangan. Dalam perjalanan saudara melayani Tuhan juga saudara bisa mengalami kemunduran. Saudara tidak melakukan apa yang saudara suka lakukan. Karena saudara seolah ingin membeli pelajaran kepada Tuhan. Karena ternyata yang kita lakukan selama ini Tuhan kurang berharga. Seperti Tuhan tidak menghargai. Jadi saya akan memutuskan untuk lari, mundur dan tarik diri. Tuhan tahu persis bagaimana perasaan murid-muridnya. Makanya Tuhan bilang, kasih tahu untuk orang ketemu di Galilea. Karena memang perlu saudara-saudara, kalau terjadi apa-apa dalam perjalananmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan usahamu, atau karirmu, kembali ke titik awal. Sama-sama bilang kembali ke titik awal. Starting point, di sanalah kamu akan menemukan the why. Dalam pelayanan saya melihat ada orang yang awalnya menggebu-gebu kepada Tuhan, tapi kemudian di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, dia mulai mundur, mulai tarik diri, mulai tidak suka melayani. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka kehilangan panggilan mereka. Cek. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara yang sudah berkeluarga. Kadang dalam berkeluarga pun keluarga bisa kehilangan visi. Dan kalau keluarga sudah kehilangan visi, yang terjadi hanyalah saling menghancurkan satu dengan yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke titik awal. Mengapa saya menikahi kamu? Mengapa saya menikahi kamu? Mengapa kamu mau sama saya? Dan saudara akan melihat dan merasakan, oh ini rencana kita. Dan ketika kita tahu rencana awal kita, lebih mudah bagi kita untuk memperbaiki apa yang sudah lari dari rencana awal. Waktu saudara melayani Tuhan, serius memberi diri kepada Tuhan, dan kemudian saudara mulai mundur. Saudara tidak melakukan apa-apa lagi untuk Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Kembali ingat, kenapa dulu kota kita melayani Tuhan? Mengapa saya begitu berapi-api kepada Tuhan dulu? Sekarang saya sudah berapi-api lagi, pastor. Cek di awal. Mungkin kamu kehilangan panggilanmu. Karena kenyataan yang kau hidupi hari ini tidak sama dengan apa yang engkau harapkan. Kita mau coba lari dari kenyataan.
Tapi malaikat ingatkan, bilang sama murid-murid jangan lari dari kenyataan. Back to Galilea. Kembali ke Galilea. Mengapa Galilea itu penting? Nomor satu, karena mereka dipanggil pertama kali dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Visi dari Tuhan. Yang kedua, mengapa Galilea? Karena di Galilea adalah tempat di mana murid-murid Yesus menyaksikan pertama kali Yesus mengadakan mujizat dalam sebuah acara perkawinan. Mereka menyaksikan mujizat on the way. Sudah tahu mujizat on the way? Jadi para pelayan-pelayan itu hanya mengambil air gitu ya. Waktu mereka ambil di air, di perjalanan dirubah oleh Yesus ketika dilayani itu semua menjadi anggur. Jadi dalam perjalanan para pelayan-pelayan itu mengambil air sampai ke meja tamu, disitulah mujizat terjadi. Mujizat on the way. Dan Yesus lagi bilang kepada murid-murid, kembali ke Galilea. Kamu harus ingat bahwa ada mujizat on the way. Dalam perjalananmu, pengiringanmu kepada Tuhan. Yes, mujizat itu terjadi dalam perjalanan. Sama seperti wanita-wanita ini. Mereka butuh kekuatan untuk menggulingkan batu. Tapi mujizat on the way sudah terjadi. Bilang kepada orang di kanan dan di kiri, ada mujizat on the way. Ada mujizat di tengah jalan yang pasti terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa ada mujizat on the way. Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Yesus menenangkan angin ribut di Danau Galilea. Yesus memberi makan 5.000 orang di tepi Danau Galilea. So ada banyak mujizat. Yesus lagi mengingatkan kepada mereka, hey bro, I'm not a dead man. Saya bukan orang yang mati. Saya sudah bangkit dan ingat saya ini pembuat mujizat. Luar biasa. Amin. Ayat yang ditambahkan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu. Ini keterangan saudara. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Saudara perhatikan kalimat ini. Yesus sendiri. Bukan Yesus plus murid-muridnya. Tapi Yesus melalui murid-muridnya. Yesus bersama murid-muridnya. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saya mau selesai di sini, saudara-saudara. Ada satu nama yang menarik perhatian saya ketika malaikat itu bilang, yang lain malaikat dia bilang murid-murid. Tapi ada nama satu yang malaikat bilang, saya tahu Pak Petrus. Saudara-saudara, lu tahu apa yang terjadi dengan Petrus? Dia ada dalam posisi yang benar-benar hancur. Saya yakin dia nggak ada beritanya, tapi saya yakin dia ada di sekeliling salib Yesus. Dan dia memandang kepada Yesus, ingat, dan Yesus memandang kepada dia, dan dia ingat perkataan Yesus kepadanya, Petrus, sebelum ayam berkokok, Yesus sangkal kita 3 kali. Sebagai orang yang dekat dengan Yesus, ini sangat menghancurkan Petrus. Ini membuat Petrus dilingkupi dengan rasa bersalah. Rasa mungkin kalau orang bilang, aduh bodoh sekali kita Masa setega itu kita Pak Yesus. Sekarang dia so mati, dia so kubur, apa lihat orang mau backing. Kacau semua ini rencana, dia mempersalahkan diri dia sendiri. Dalam keadaan seperti itu saudara-saudara, Yesus ingat dia. Saya senang sekali ayat ini. Karena ini berarti membuka pintu bagi orang yang punya kelakuan seperti Petrus. Untuk menyadari bahwa di tengah-tengah orang kelemahan, di tengah-tengah orang kebersalahan, keberdosaan Pak Tuhan, Tuhan tetap ingat orang nama. Amin. Dan
apa yang Tuhan lakukan di masa lalu yang mungkin menyakiti hati Tuhan tidak membatasi Tuhan untuk punya rencana kepada Petrus. 50 hari dari hari ini, malaikat bilang, Petrus kembali ke Galilea. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, Petrus memimpin sebuah persekutuan doa. Dan api Pentakosta turun. Dan dia dari seorang pengecut, seorang pecundang, dia bisa berdiri. Dan sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tuhan bisa memakai sampah sekalipun untuk menjadi berlian. Karena biar bagaimanapun, dia sangat mengasihi kita. Tuhan tahu lebih kurangnya kita. Tuhan tahu hebat dan bodohnya kita. Tuhan tahu semuanya kita. Jangan pernah berpikir bahwa kekurangan kita, kelemahan kita akan menghalangi Tuhan bekerja. No. Kasih Tuhan jauh lebih besar untuk kita sekalian. Amin. Dia mengingat kita by name. Saya yakin Roh Kudus benar-benar mengingatkan, hey malaikat, don't forget to mention. Jangan lupa untuk mention nama Petrus. Saya suka menulis story, saudara-saudara. Kalau saudara tahu di Instagram dan Facebook ada kalau mungkin namanya cerita. Kadang cerita itu saya tahu dibaca oleh banyak ratusan orang, 600 pernah. Gitu ya. Dan akan sangat berarti kalau ada 1-2 nama yang saya mention, saya sebutkan di situ. @Yongki Pranata. @Rofi Rompas. Nah, dalam hukum Instagram, kalau nama saudara di-mention, saudara sebaiknya adalah sopan ya kalau saudara merepost kembali. Betul kan, Queen? Itu sebabnya waktu orang keluar pergi pantai, ada foto saya bilang, please don't forget to mention me. Supaya saya bisa repost. Malaikat bilang jangan lupa mention Petrus. Kalau kita ada Instagramnya Petrus, saudara-saudara, kita akan mention dia supaya dia bisa repost apa yang saya mau bilang. Sudah paham maksudnya?